Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Muslim Saintis. Ketemu lagi bareng kami di Tazkif Ramadan Karisma Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah sore hari ini saya nggak sendirian, dibarengi narasumber yang Masya Allah luar biasa dari Departemen Fisika. Beliau ahli astronomi, Masya Allah. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita perkenalan dulu. Saya Mal Oktavia, Kepala Bidang Kemusliman Karisma tahun 2022. Bersama narasumber kita, monggo Bapak perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para mahasiswi, saya dari Ketua KBK Fisika Kebumian dan Antariksa mau memberikan sedikit untuk memberikan gambaran yang akan ditanyakan oleh Karisma pada sore hari ini. Sementara nama saya Sutrisno, dari Departemen Fisika atau jurusan Fisika. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan. Alhamdulillah. Pripun Bapak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Jadi dalam kondisi seperti ini, jadi bisa masih untuk kegiatan. Alhamdulillah. Masih ngajar dan puasa nggih Bapak? Masih puasa dan ngajar. Alhamdulillah. Biasa ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan bahas seputar terkait dengan hilal. Nah, Ya, ya, ya. biasanya kalau kita Ramadan ataupun menentukan Syawal itu kan dengan hilal nggih, baik dengan hisab ataupun dengan ru'yatul hilal. Ya. Nah, mungkin Sobat Muslim Saintis ini perlu diberikan penjelasan. Konsepnya secara sains itu seperti apa sih? Baik konsep hilalnya dilihat dengan hisab ataupun dilihat dari ru'yatul hilal itu sendiri. Ya, baik. Nah, monggo Bapak. Jadi ru'yatul hilal atau yang dikatakan biasa digunakan oleh masyarakat untuk melihat awal bulan dalam satu Ramadan maupun satu Syawal, karena memang pemerintah Indonesia terutama dalam Kemenak itu memang menyelenggarakan ru'yatul hilal pada awal Ramadan dan satu Syawal. Nah, oleh sebab itu pengertiannya begini, yang namanya hisab itu adalah hitungan. Kemudian kalau ru'yat itu adalah melihat. Jadi secara teori dalam kata ilmu astronomi modern itu perhitungan yang namanya hisab, sistem kalender yang digunakan masyarakat Muslim itu adalah sistem kalender Hijriah. Hijriah itu didasarkan pada perputaran bulan mengitari bumi. Kalau selama kita hidup ini kan menggunakan Masehi dalam kehidupan ataupun aktivitas sehari-hari. Tapi dalam kondisi untuk keagamaan menggunakan, terutama umat Muslim, menggunakan kalender Hijriah. Sehingga perhitungannya berbeda dengan Masehi. Kalau metodenya sama, karena awal bulan Hijriah dimulai saat bulan dan bumi dan matahari dalam satu garis lurus yang disebut konjungsi. Nah, mulai penghitungannya setelah konjungsi, bulan bergerak mengitari bumi. Itu sudah dikatakan awal bulan. Cuma dalam melihat awal bulan ini berbeda-beda di setiap tempat yang ada di bumi. Karena perhitungan konjungsi itu dikatakan sebagai pada saat bumi bulat dalam satu garis lurus. Persoalannya begini, bumi mengitari bulan mengitari bumi itu berputar dalam satu bulan. Pada saat yang bersamaan bumi bergerak mengitari matahari. Nah, yang dikatakan konjungsi dalam satu garis lurus itu ada putaran yang disebut periode. Satu putaran menurut fisika itu sekitar 23 jam 56 menit, bukan 24. Tapi pada saat konjungsi, artinya satu garis lurus ataupun saat
matahari di atas kepala ke matahari di atas kepala lagi itu 24 jam. Ada perbedaan definisi satu putaran menurut definisi fisika dari titik awal kembali ke awal dengan dari atas matahari di atas kepala ke matahari di atas kepala itu ada perbedaan 4 menit. Nah, itulah perhitungan yang menyebabkan tahun Hijriah berbeda dengan kalender Masehi, sehingga dalam tanggalan atau perhitungannya itu yang penting adalah pada saat konjungsi. Jadi bulan, bumi, matahari satu garis lurus. Definisi begitu bergerak melebihi satu garis lurus itu sudah dikatakan tanggal awal. Sudah memasuki hari baru gitu ya, Pak. Itu definisinya. Nah, kemudian penghitungannya bisa dihitung, namanya itu atau hisab. Karena bulan mengitari bumi itu adalah sunatullah, artinya berputarnya tetap. Nah, yang menyebabkan di dalam masyarakat mulainya awal Ramadan atau Syawal menjadi berbeda dan sebagainya, ini bukan kesalahan menghitung atau kesalahan rupiah. Karena dalam sistem kalender Hijriah untuk mengatakan satu awal bulan itu ada yang namanya takwim wujud. Wujud itu kan bisa dilihat. Dan takwim hakiki. Hakiki itu hakikatnya. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah, ini saya terjemahkan aja bukan dalam bahasa Arabnya ya. Jadi saya mengikuti terjemahan yang sudah diterjemahkan itu. Kalau kamu mulai berpuasa kalau melihat bulan ataupun pada saat satu Syawal kalau kamu berbuka puasa melihat bulan. Nah, disitulah yang dikatakan sebagai wujud melihat, bukan menghitung. Bedanya di situ. Nah, persoalannya di dalam orang yang hakiki, kalau sudah di atas garis lurus yang tadi konjungsi, itu di permukaan bumi itu melihatnya awal bulan itu berbeda-beda, ada yang kelihatan, ada yang belum bisa dilihat, ada yang sudah tenggelam dan sebagainya. Tapi kesepakatan bisa melihat hilal awal bulan kalau matahari tenggelam, karena cahayanya tidak mengganggu. Berarti mungkin sore sampai malam begitu ya, Pak? Nah, itu persoalannya di sana. Nah, itu ada. Nah, sehingga di sini antara yang disebut ilmu teori tentang bumi mengitari bulan mengitari matahari dengan kesepakatan sah atau tidak dikatakan sebagai tanggal 1. Nah, persoalannya di situ. Sehingga sah itu kalau menurut ilmu atau ilmuwan atau ilmu modern, terutama ilmu modern, itu bisa diprediksi kapanpun melihat aplikasi yang sudah dibuat. Jadi misalnya kita melihat satu Syawal tahun 2002 itu sudah bisa, karena sunatullah itu putarannya tetap, sehingga bisa diprediksi tahun berapapun bisa akan bisa. Tapi kalau yang dikatakan sah tanggal 1-nya itu menurut ulama, karena ulama yang tahu persis, yang menjaga agama, kemudian keputusan-keputusannya berdasarkan syariat dan sebagainya. Kalau ilmuwan berdasarkan hitungan. Nah, sebenarnya yang terbiasa pemerintah itu sudah dua-duanya dijalankan. Antara hisab dan ruqyat dijalankan oleh Kemenak sebagai amanat dari umat untuk menyelenggarakan kapan satu Syawal dan kapan satu Ramadan itu. Masalah perbedaan adalah perbedaan antara tadi itu sah tidaknya, walaupun sudah tanggal 1. Kalau belum sah ya belum dikatakan tanggal 1. Nah, itu ada beberapa, kalau menurut Kementerian Agama
ABIM tahun 95 itu, yaitu ketinggian 3 derajat. ABIM itu kan singkatan Menteri Agama Indonesia, Brunei Darussalam, terus Malaysia dan Singapura. Bukan Asia, hanya 5. ASEAN mungkin ya katakan itu. Jadi pemahaman ini supaya bijaksana, terutama mahasiswa yang tahu ilmu dan tahu kearifan lokal dalam ketahuan. Nah, ya itu yang bisa saya jelaskan. Artinya boleh secara hitungan menurut ilmu astronomi, boleh juga menurut ulama yang sudah diputuskan dengan ketentuan itu. Itu aja sementara itu yang ya, Masya Allah ya, luar biasa Sobat Muslim Saintis. Jadi kesimpulannya, tema besarnya, kalau hisab itu menggunakan perhitungan, sedangkan kalau ru'yatul hilal itu bagaimana cara kita melihat secara langsung, ngeten ya Pak. Nah, bumi, bulan, matahari itu bisa melewati satu hari berikutnya kalau konjungsinya itu sudah terlewati, itu tadinya. Nah, kebetulan sore hari ini hujan, mungkin kita akan ganti tempat terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, kembali lagi bersama kami. Mohon maaf tadi kena cuaca. Jadi kita harus pindah tempat. Nah, kita lanjutkan lagi perbincangan kita sore hari ini menjelang berbuka puasa. Terkait dengan perbedaan hisab dan ru'yat itu nanti memang ranah para ulama untuk menyepakati yang ngoten nggih Bapak. Nah, tapi sebagai seorang mahasiswa saintis nih khususnya, kita mesti mempelajari ini supaya generasi kita ke depan tahu bagaimana ilmu hisab ataupun ilmu ru'yatul hilal. Nah, mungkin dari Bapak Sutrisno punya pesan kepada Sobat Muslim Saintis, gimana sih biar belajar hisab sama ru'yatul hilal biar semangat? Ya, terima kasih. Jadi memang bahwa ilmu itu kan harus dipelajari. Kemudian hakim tertinggi ilmu rasional itu adalah fakta. Nah, sehingga di dalam hisab, artinya teori astronomi sekarang kan sudah modern. Artinya peralatan teleskop, peralatan aplikasi, program dan sebagainya sudah semuanya ada. Sehingga secara teori yang dikatakan akan munculnya sunatullah yang bulan mengitari bumi terus-menerus tidak berubah, itu bisa dipakai untuk ilmu memprediksi kapan awal bulan, kapan. Tapi sahnya itu diserahkan oleh para ulama, dan ini mahasiswa juga harus mempelajari kalau mampu bisa, karena syarat ulama juga berat, tidak hanya sekedar rasional, tapi bahwa dia harus bahasa Arab, kemudian dia harus tajwidnya, kemudian dia harus ilmu tafsirnya, dia harus. Nah, itu biasanya orang-orang ulama yang sudah ya ada tanahnya, keturunannya. Tapi tidak mengelak bahwa sebagai mahasiswa tahu ilmu juga baik, karena kebijakan atau keputusan ketauhidan itu harus rasional juga. Nah, sehingga dalam cara berpikir itu untuk hisab, hitung atau ilmu astronomi diperlukan untuk dipelajari, yang mestinya setiap muslim ya, karena kalau muslim ngikut-ngikut itu kan bisa dianggap dogma nanti, harus ada rasionalnya, karena dogma kan nggak boleh. Nah, itu prinsipnya memang semangat untuk mencari ilmu, mengetahui hisab, supaya nanti apa, generasi turun-temurunnya juga paham, karena mempelajari ilmu itu juga akan ditingkatkan ketakwaannya. Itu yang penting itu. Tapi kalau sudah menjustifikasi, oh ini tidak sah, ini salah, itu ya tidak boleh. Ilmuwan itu harus netral, apapun adanya silahkan. Masalah itu digunakan atau tidak itu tergantung pengguna, kan gitu. Jadi memang perlu mahasiswa bijaksana belajar itu sedalam-dalamnya, sehingga bisa menjelaskan kontekstualnya, latar belakang riwayatnya,
dan sebagainya. Jadi itu kalau desa astronomi memang diajari, yaitu mulai dari posisi lintasan planet, kemudian harus tahu itu kapan dia harus konsumsi dan sebagainya. Itulah untuk supaya mahasiswa semangat untuk pelajari astronomi untuk kehidupan beragama dan masa depannya supaya diri saya benar. Ya, jadi sobat muslim saintis dimanapun harus tetap semangat belajar, terutama yang ada di bidang astronomi, mempelajari hisab dan juga konsep ru'yatul hilal itu seperti apa. Bukan hanya sekadar memahami, tapi bagaimana ilmu itu bisa meningkatkan ketakwaan kita, bisa menjadikan kita itu nanti bermanfaat juga untuk generasi mendatang, begitu nih Bapak ya. Nah, jadi siapa nih yang belum tahu konsep hisab dan ru'yatul hilal bisa nonton video ini di channel Karisma, di Instagram, YouTube, TikTok, ataupun di channel-channel yang lainnya. Nah, terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutrisno sudah menyampaikan ilmu yang luar biasa kepada sobat muslim saintis semuanya. Sepertinya hujan-hujan, mendung, sedang menunggu berbuka puasa. Kita tutup dulu, sampai jumpa di Taskif Ramadan esok hari. Saya Malak Safia mewakili Bapak Sutrisno dan seluruh kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.